Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maryam Mubasiroh, U 2019-1015, Prodi IAT 1. Di sini saya memenuhi UAS Ilmu Tajwid, yaitu membaca beberapa ayat Al-Quran beserta hukum bacaannya. Yang pertama, Surah Yusuf ayat 11. Yang kedua, Surah Al-An'am ayat 7. Yang ketiga, Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Yang keempat, surah Al-Isra ayat 24. Yang pertama, surah Yusuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Hukum bacaannya yaitu qalu. Terdapat satu hukum bacaan yaitu mad tabi'i karena alif jatuh setelah harakat fathah dan wawu jatuh setelah harakat dhamma. Ya abana. Terdapat dua hukum bacaan yaitu mad wajib mutasil dan mad tabi'i. Disebut mad wajib mutasil karena terdapat mad asli yang setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat. Kemudian ada mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harakat fathah. Malakala ta'manna. Di situ ada dua hukum bacaan. Yang pertama mad tabi'i dan yang kedua ismam. Disebut mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah. Ala Yusufa. Sama disebut dengan hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah dan wawu setelah harakat dhamma. Wa inna lahu. Di situ ada dua hukum bacaan. Yang pertama gunnah karena ada non yang bertasydid. Yang kedua yaitu mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harakat fathah. Kemudian lanasihun. Terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah dan mad arid lisukun. Surah Al-An'am ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Hukum bacaannya yaitu walau nazzalna 'alaika. Pertama ada hukum bacaan lain karena ada wawu sukun dan ya sukun jatuh setelah harokat fathah. Kemudian terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harokat fathah. Kitaban fi. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i dan hukum bacaan ikhfa. Disebut ikhfa karena ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Qirtasin falamasuhu. Yang pertama terdapat hukum bacaan ro' tarkik karena ada ro' sukun yang jatuh setelah harakat kasroh. Kemudian terdapat hukum ikhfa juga karena ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Kemudian terdapat hukum mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harakat fathah dan wawu jatuh setelah harakat dhammah. Biaydihim laqala. Yang pertama ada hukum bacaan len karena ada ya sukun jatuh setelah harakat fathah. Kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i yaitu ya sukun jatuh setelah harakat kasroh dan alif jatuh setelah harakat fathah. Lalu ada hukum bacaan idhar syaghawi karena ada mim mati bertemu dengan lam. Alladzina. Di situ ada hukum bacaan al-syamsiyah karena ada al yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada ya jatuh setelah harakat kasroh. Kafaru in hadza. Di situ ada hukum bacaan mad jaiz mufasil dan mad tabi'i karena ada huruf mad asli
bertemu dengan huruf hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat. Kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada ada alif yang jatuh setelah harakat fathah. Illa sihrum mubin. Di situ ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah harakat fathah. Kemudian ada hukum bacaan idgham bi gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada hukum mad arid bisukun. Yang ketiga, surah Asy-Syu'ara ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Hukum bacaannya yaitu fa'auhayna ila. Yang pertama ada hukum lam, terdapat waw sukun dan ya sukun jatuh setelah harakat fathah. Kemudian ada hukum bacaan mad jaiz mufasil karena terdapat mad asli yang setelahnya terdapat hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat. Kemudian ada mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah. Musa anidrib bi'asaka. Yang pertama ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada wawu jatuh setelah harakat dhammah dan ada alif jatuh setelah harakat fathah. Ada hukum bacaan mad jaiz mufasil karena ada mad tabi'i yang setelahnya terdapat hamzah tetapi tidak dalam satu kalimat. Kemudian terdapat hukum bacaan idgham mutamatsilan. Itu karena ada huruf yang berdekatan dan sifatnya juga sama. Al-bahr. Di situ terdapat hukum bacaan al-qamariyah karena ada al yang setelahnya terdapat huruf qamariyah. Fanfalaqa fakana. Terdapat hukum bacaan ikhfa dan mad tabi'i. Disebut ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Dan mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah. Kullu firqin kattaudi. Di situ terdapat hukum bacaan ro tarkik karena ada ro sukun yang jatuh setelah harakat kasroh. Kemudian terdapat hukum bacaan ikhfa karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf kaf. Terus ada hukum bacaan al-syamsiyah karena ada al yang bertemu dengan huruf syamsiyah. Lalu terdapat hukum len karena ada waw sukun yang jatuh setelah harakat fathah. Al-azimi. Di situ terdapat hukum bacaan al-qamariyah karena ada al yang bertemu dengan huruf qamariyah. Kemudian terdapat hukum mad arid lisukun. Yang keempat, surah Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hukum bacaannya yaitu wakhfid lahuma. Ada satu hukum bacaan yaitu mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah. Janahadz dhulli. Terdapat dua hukum bacaan yaitu mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah dan hukum al-syamsiyah karena ada al bertemu dengan huruf syamsiyah. Minar rahmati. Terdapat hukum bacaan al-syamsiyah karena ada huruf al yang jatuh yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu ro. Wa qur rabbirhamhuma. Di situ terdapat hukum bacaan
idgham mutaqarribain karena ada huruf yang sifatnya hampir sama, yaitu lam bertemu dengan ro. Kemudian terdapat hukum ro tafhim. Kemudian terdapat hukum ro tarkik karena ada ro sukun yang jatuh setelah harakat kasroh. Kemudian terdapat hukum bacaan idhar syafawi karena ada mim mati yang bertemu dengan huruf ha. Lalu terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah. Kama rabbayani. Di situ ada dua hukum bacaan. Yang pertama mad tabi'i karena ada alif yang jatuh setelah harakat fathah dan ya yang jatuh setelah harakat kasroh. Yang kedua yaitu hukum bacaan ro tafhim karena ada huruf ro yang berharokat fathah. Shaghira. Di situ ada dua hukum bacaan. Yang pertama mad tabi'i karena ada ya yang jatuh setelah harakat kasroh dan ro tanwin yang berada dalam akhir kalimat yang disebut dengan mad iwad. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.